Dilema ya jadi CPNS? Udah lolos tapi nganggur karena ada penundaan. Kamu tahu soal penundaan ini? Iya, nggak cuma CPNS yang pengangkatannya ditunda, tapi calon P3K juga ditunda. Awalnya pemerintah menjadwalkan pengangkatan CPNS pada Maret 2025 dan calon P3K pada Juli 2025. Tapi ditunda buat CPNS jadi 1 Oktober 2025 dan calon P3K di 1 Maret 2026 kan? Itu kenapa bisa ditunda? Dilansir Tempo, pada 11 Maret 2025, Menteri PAN-RB Rini Widiantini bilang kalau jumlah usulan dan formasi yang dibutuhkan pemerintah berkurang. Alasannya keterbatasan anggaran. Penundaan CPNS karena pemangkasan anggaran. Gimana ceritanya? Jadi, keputusan dibuat setelah pemerintah dan Komisi 2 DPR menggelar rapat dengar pendapat pada 5 Maret 2025. Kepala Biro Dakip Kementerian PAN-RB Muhammad Averus bilang penundaan tersebut didasarkan pada keputusan bersama pemerintah dan Komisi 2 DPR. Berarti DPR juga setuju soal penundaan pengangkatan CPNS dan calon P3K. Nah, soal ini, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe, membantah kalau hasil rapat dengan Kementerian PAN-RB dan BKR menyetujui pengangkatan CPNS dan P3K dilakukan secara serentak. Lah terus gimana? Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Dede Yusuf Macan bilang kalau penundaan pengangkatan CPNS dan calon P3K disebabkan kondisi pemerintah daerah yang berat buat alokasi anggaran pada masa awal transisi kepala daerah. Jadi karena anggaran ya? Iya, menurut Dede, itu merupakan pertimbangan dari Kementerian PAN-RB dalam rapat bersama Komisi 2 pada 5 Maret 2025. Beratnya alokasi anggaran itu ya karena kebijakan pemangkasan anggaran. Emang banyak ya pemangkasannya buat daerah? Anggota Ombudsman Indonesia Robert Naendi Jaweng bilang kalau ada pemangkasan sebesar 50,5 triliun rupiah pada 2025 buat TKD. Ini bikin TKD dipangkas 50-100 miliar rupiah dalam satu pemerintah daerah. Oh gitu, banyak juga pemangkasannya. Para kepala daerah sedang diuji. Honorer dihapus, pengangkatan calon ASN dan P3K ditunda. Tekanan politik dari pendukung tidak bisa dihindari. Belakangan ini, kebijakan pemerintah pusat soal tenaga honorer bikin kepala daerah pusing 7 keliling. Padahal baru pada dilantik tuh. Di satu sisi, mereka dilarang mengangkat honorer baru. Sementara di sisi lain, pengangkatan calon ASN dan P3K juga ditunda. Artinya, tenaga kerja yang selama ini menopang layanan publik di daerah mulai berkurang. Tapi penggantinya tidak kunjung datang. Yang bikin tambah runyam, beberapa kepala daerah yang baru dilantik malah langsung merumahkan tenaga honorer yang masih aktif. Alasannya, ya tidak lain tidak bukan karena desakan politik dari para pendukungnya, yang menganggap honorer yang ada itu warisan dari pemimpin sebelumnya. Padahal, pemerintah pusat untuk sementara cuma melarang pengangkatan tenaga honorer baru, bukan menyuruh kepala daerah melakukan pemecatan massal. Balas dendam politik, rakyat jadi korban. Fenomena ini bukan hal baru di dunia politik daerah. Setiap pergantian kepemimpinan, selalu ada kelompok yang merasa berhak mendapatkan jatah setelah mendukung kandidatnya menang. Mereka ingin posisi tertentu, termasuk di sektor tenaga honorer. Akibatnya, kepala daerah yang baru terpilih terjebak dalam tekanan politik untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap bagian dari lawan politiknya. Padahal, kalau dipikir-pikir, keputusan ini justru bikin kepala daerah makin pusing sendiri. Kenapa? Karena dengan merumahkan honorer secara massal, mereka malah menambah jumlah pengangguran di daerahnya. Ujung-ujungnya, angka kemiskinan naik, daya beli masyarakat turun, bahkan potensi masalah sosial seperti kriminalitas meningkat. Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil saat ini, memberhentikan tenaga honorer tanpa solusi jelas, itu ibarat menambah beban sendiri. Inilah saatnya kepala daerah bertindak cerdas. Di situasi kayak gini, kepala daerah harus punya sikap. Jangan asal ikut arus politik yang gak jelas arahnya. Kalau memang kebijakan pusat sudah berat, jangan diperparah dengan keputusan yang justru merugikan rakyat sendiri. Solusinya ada banyak. Daripada memecat honorer, lebih baik optimalkan tuh program padat karya. Dorong UMKM agar bisa menyerap tenaga kerja atau tarik investor untuk menciptakan lapangan kerja baru di daerah.
Kalau memang anggaran terbatas, prioritaskan tenaga honorer yang benar-benar dibutuhkan, bukan sekedar main sapu bersih atas dasar politik. Jadi, kepala daerah sekarang punya dua pilihan. Ikut arus politik dan menambah masalah, atau berpikir strategis dan mencari solusi nyata buat rakyatnya. Yang jelas, masyarakat butuh pemimpin yang cerdas dan berpihak pada mereka, bukan yang sekedar menyenangkan kelompok tertentu. Begitu kira-kira. Thank you. 2-3 hari ke depan akan ada kabar, mudah-mudahan kabar baik ya Allah untuk teman-teman PPNS P3K. Assalamualaikum besti-besti, love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice. Dan hashtag kita, jangan tunda pengangkatan CASN. Besti-besti, hari ini aku mendampingi Pak Dasko, pimpinan DPR, untuk kunjungan sidak ke pasar ngecek minyak. Tapi kami juga ngobrolin, diskusiin soal pengangkatan CASN. Pak Dasko mengatakan bahwa 2-3 hari ke depan akan ada kabar, mudah-mudahan kabar baik ya Allah untuk teman-teman PPNS P3K. Mudah-mudahan ada pengangkatan yang berkeadilan. Tadi bilangnya beliau mudah-mudahan cepat diangkat begitu. Kita doakan sama-sama. Dan ini lengkapnya pernyataan Wakil Ketua DPR RI Pak Dasko. Bismillah, yuk lihat. Setelah melihat pro dan kontra keputusan tentang pengangkatan CPNS dan P3K, DPR telah melakukan komunikasi dengan pemerintah beberapa hari yang lalu untuk meminta pemerintah melakukan simulasi, juga mempercepat pendataan supaya pengangkatan CPNS dan P3K jadwalnya bisa lebih cepat dari yang diumumkan pada saat rapat antara Komisi 2 dengan Menpan RB. Nah, mudah-mudahan dalam 1-2 hari atau paling lambat minggu depan, hasil simulasi yang diminta oleh DPR kepada pemerintah dapat diumumkan, dan mudah-mudahan hasilnya untuk pengangkatan CPNS dan P3K lebih baik dan lebih cepat jadwalnya. Demikian. FF sama P3K kan bilang diundur dilantiknya. Ini kan menuai pro kontra nih Bang, kalau dari DPR melihatnya seperti apa? Baik, 2 hari yang lalu DPR sudah memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat Komisi 6 dan Kementerian Pan-RB, Komisi 2 dengan Kementerian Menpan-RB beberapa waktu yang lalu dan BKN. Kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan, merapikan pendataan, dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan P3K agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025. Alhamdulillah. Dan kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah. Keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan P3K. Demikian. Kalau pemerintah tidak bisa meyakinkan publik, maka Ombudsman menyampaikan kembali ke model lama. Selama ini kita nggak pernah ada namanya pengangkatan serentak, nggak ada. Ini kan bukan pilkada atau pilpres. Selama ini, sejauh dia sudah ditetapkan NIP-nya, lalu kemudian SK pengangkatan sudah diserahkan, masing-masing instansi kemudian cari sendiri jadwalnya. Artinya apa? Itu pengangkatannya itu bertahap atau sesuai saja dengan kondisi masing-masing instansi. Bagi kami itu cukup merugikan sebetulnya, sangat merugikan, dan bagi kami sangat zalim gitu, karena ya kita setelah ini mau bagaimana gitu, malah menciptakan pengangguran baru, pengangguran semu. Apalagi ini kerugiannya tuh beragam macam-macam, ada yang kerugian udah terlanjur resign, ada yang harus bayar penalti, ada yang udah terlanjur beli tiket pesawat dan nggak bisa di refund, ada yang udah terlanjur pindah ke lokasi penempatan. Besok kau perjalanan dinas ke Lampung. Kau urusi pembebasan lahan batubara di sana Berhubung efisiensi anggaran, perjalanan harusnya 3 hari, jadi cuma sehari. Bu, yang namanya perjalanan dinas itu jalan. Mana cukup sehari? Lu nak pantai, berenang, lu nak beli oleh-olehnya. Kau tuh kan punya otak, bukan untuk nambahi berat badan kau baik. Kepikir. Jadi hari ini Pak Denny, Pak Sabtu, kita kakek bakal buat kita ke jalan khusus batubara. Tapi cahaya Pak, pantai ini. Kurang lebih selesaiin lah. Kita foto dulu.
Apa Pak kita di sini? Karena proyek jalan batubara kita ini dari lumpur, maka kita harus putih tanah tubuh kita berendam di lumpur. Enggak? Nah, Pak, ngapa kita lagi oleh-oleh ini? Jadi kalau jalan batubara kita sudah lancar, truk juga lancar ngambil barang ini. Tuh jalan. Bocah itu Pak. Ambil yang itu. Nah, pinter. Ambil yang itu juga. Nah, pinter. Sekali lagi. Nah, ayo. Nah, habis ini kau ke kasir ya, bayari dulu. Sosoknya ambil lah. Bos, yang tahap 1 saja belum jelas mau angkat yang tahap 2. Tahap 1 yang sudah dinyatakan lulus mah sudah jelas, tinggal nunggu pelantikan ya. Nah, itu sekarang itu yang jadi masalah, TMT-nya sekarang diundur ataupun disesuaikan jadwalnya ya. Dan untuk tahap 1 yang status R2, R3 juga mereka sudah jelas, sudah ada tuh keputusan Menteri PAN-RB bahwa mereka juga akan diprioritaskan untuk menjadi P3K paruh waktu. Dan untuk yang tahap 2 ini tentunya juga digunakan untuk mengisi formasi yang masih kosong ataupun formasi yang belum diisi. Jadi untuk tahap 1, tahap 2 harus sebaik-baiknya mempergunakan waktu ini ya untuk menjadi ASN di tahun 2024 ini. Semoga saja ya yang tahap 1, yang tahap 2 semuanya diberi kelancaran dan secepatnya bisa dilantik ya menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini. Amin ya robbal alamin. PAN-RB jangan jadi Firaun baru. Wow. Tapi saya kira ini pantas juga sebagai sebuah warning yang sangat keras bagi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi loh. Lah, yang terjadi sebaliknya. Yang harusnya diangkat 1,7 juta ASN. Ini ditunda pengangkatannya. Wow. Jadi kawan-kawan yang sudah sumringah, bahagia, bersyukur, keterima, diangkat menjadi ASN, ternyata harus batal, minimal ditunda. Padahal dia barangkali sudah resign dari tempat pekerjaan sebelumnya. Artinya, di detik ketika pengumuman itu dimunculkan, langsung bertambah 1,7 juta pengangguran baru di Indonesia. Ini belum dihitung dari 10.000 buruh Sritek, kemudian berapa ribu dari Sanken, berapa ribu dari Yamaha dan sebagainya, yang juga tak kalah banyaknya. Jangan main-main dengan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Katalisator di menunda terkait pengangkatan CPNS dan P3K tersebut. Demikian informasi yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat. Paruh waktu gajihna sabaraha? Paruh waktu gajihna setara jeung UMR atau UMK, upah minimum regional atau upah minimum kabupaten. Lamun Garut mah di kisaran 2.300.000-an eta teh. Tapi disclaimer ya bisa salah gitu. Anu leuwih apal bisa komen di kolom komentar. Pokoknya nama ka
teman-teman anu R2 jeung R3 semangat pokokna mah. Semangat. Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ulung pribadi tanggapi pernyataan Kepala BKN Zudan Fahri soal CASN yang dapat kembali bekerja di perusahaan lamanya hingga waktu pengangkatan. Ulung menilai, perusahaan swasta tidak wajib menerima kembali pegawai yang sudah mengundurkan diri. Dia mengatakan, idealnya pemerintah sejak awal harus memiliki perencanaan yang lebih matang dalam hal rekrutmen ASN, agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan individu dari penundaan CPNS 2024 ini. Perusahaan swasta biasanya memiliki kebijakan rekrutmen dan pengelolaan SDM sendiri, sehingga keputusan untuk menerima kembali mantan pegawai sangat bergantung pada kebutuhan perusahaan, bukan intervensi pemerintah. Selain itu, ia menegaskan tindakan ini bisa menimbulkan preseden bahwa pemerintah dapat mengembalikan pegawai yang terlanjur keluar dari pekerjaannya, padahal dunia kerja memiliki aturan tersendiri yang berbeda dengan mekanisme birokrasi pemerintahan. Mereka yang sudah mengundurkan diri merasa dirugikan karena kehilangan sumber penghasilan tanpa ada kepastian kapan mereka akan diangkat sebagai ASN secara resmi. Bapak Dewan, mohon dukungannya untuk para anggota selalu bersabar dan minta dukungan dari Pak Dewan sendiri bagaimana? Kita siap bersama-sama dengan teman-teman guru honorer yang hari ini sudah P3K dan tetap semangat, tetap memberikan kontribusi buat anak-anak bangsa. Siap. Terima kasih Pak.